Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pada kali ini saya akan memaparkan sedikit sepemahaman saya tentang korupsi. Jadi korupsi ini seperti apa? Karena kan ini kan mata kuliah anti korupsi. Jadi saya mungkin bahas sedikit tentang korupsi seperti apa dan mungkin sepemahaman saya saja. Karena kan kalau kita melihat kasus-kasus korupsi ini kan sudah menjadi budaya di Indonesia dan tidak asing lagi karena kan semakin banyaknya maraknya kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia ini, dan ini sangat meresahkan atau sangat merugikan bagi masyarakat dan yang ada dalam negara tersebut. Nah, mungkin bisa saya gunakan papan tulis sebagai media untuk menjelaskannya. Oke, jadi kita berdalil apa sebenarnya itu korupsi. Korupsi ini bisa dijadikan sebagai suatu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Korupsi ini penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan kepercayaan untuk keuntungan daripada pribadi maupun kelompok. Jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan itu sangat sering dalam melakukan tindak pidana korupsi, dan ini sangat melanggar aturan daripada suatu negara, karena kan salah satu yang menyebabkan negara tidak bisa maju adalah kasus korupsi di suatu negara. Makanya banyak lagu-lagu yang digunakan untuk mengkritik para pelaku korupsi. Mungkin penjelasan sedikit itu tentang pengertian daripada korupsi. Ada adalah mungkin bisa penggelapan apa. Ya. Jadi ada beberapa kasus, ya, kasus-kasus yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Misal ada kasus penggelapan, menggelapkan uang atau barang dalam suatu perusahaan. Jadi misalnya tadi percaya untuk memegang uang sebanyak sedemikian, kemudian kita ini menggelapkan uang tersebut sebagian dan hanya kita paparkan, ya yang itu saja. Jadi sebagian itu telah kita sembunyikan. Ada penyuapan ini bisa sering terjadi dalam sebelum pemilihan, karena banyak orang yang menolak suara agar diri orangnya ini terangkat, dan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang bisa dikatakan sebagai satu kasus korupsi. Ada juga pemerasan, penipuan, dan apa? Mungkin itu saja. Ini mungkin bentuk-bentuk kasus korupsi yang mungkin terjadi di negara kita, dan ini banyak terjadi memang dan sangat melanggar aturan. Jeda dapat kawe. Oke, mungkin lanjut saja toh. Sebenarnya apa sih bahayanya dari kasus korupsi ini? Jadi dampak buruk dari kasus korupsi ini adalah ini dampak bisa merusak daripada tatanan pendidikan, perekonomian suatu negara, dan sangat buruk saya dampak dari kasus korupsi. Kita lihat dari dampaknya bagi masyarakat. Nah, jadi korupsi ini menyebabkan masyarakat ini memiliki ketidakpercayaan lagi pada para aparat pemerintah, sehingga dampaknya ini akan menjadi budaya politik yang apatis. Jadi masyarakat ini tidak mau lagi andil dalam perpolitikan karena kasus korupsi itu. Mereka sudah memilih, tapi ternyata pilihan mereka itu melakukan tindakan korupsi. Itu akan membuat masyarakat ini tidak percaya lagi dengan para pemerintah dan lembaga negara. Nah, yang kedua ini kesenjangan sosial.
Ini akan menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu negara pasca kasus korupsi ini. Jadi nanti akan banyak terjadi kemiskinan dalam suatu negara dan akan banyak juga terjadi suatu pengangguran. Nah, pembangunan terhambat. Karena kasus korupsi, sehingga pembangunan di negara ini akan terhambat karena kekurangan dana, dan dananya banyak digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan daripada masyarakat. Nah, dampak bagi pendidikannya apa? Kayak semisal infrastruktur pendidikan ini akan terbatas karena kasus korupsi yang terjadi ini menyebabkan kualitas pendidikan ini akan mengalami pengurangan atau mengalami penurunan atas pendidikan, hingga pendidikan kita tidak bisa maju karena kasus korupsi ini. Karena dana yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan tapi justru malah dikorupsi oleh para tikus kantor yang nah, dampak bagi ekonomi apa? Banyaknya pengangguran, kerusakan ekonomi, peningkatan utang negara. Jadi negaranya akan semakin ketika kasus korupsi ini tidak juga teratasi. Oke, jadi jadi bagaimana caranya supaya kita ini mampu untuk mengurangi kasus-kasus korupsi? Karena memang korupsi ini sangat sulit untuk dihapus atau dimusnahkan dalam negeri kita ini. Karena kan kalau kita mau tinjau sejarah ini di Pasinya, di mana waktu ada jenderal itu dia mengadakan pembangunan jalan dari Penarukan sampai Anyer. Ini orang-orang pribumi pada saat itu dibayar. Hanya saja pada situ uangnya itu sampai kepada tangan bupati terlebih dahulu. Dan sebagian uang itu dikorupsi oleh orang-orang bupati yang orang asli pribumi. Dan para pekerja pada saat itu tidak dibayar, sehingga itu menimbulkan yang kita pelajari dalam sejarah sekarang, bahwa orang penjajah yang dilakukan pada saat itu ya orang-orang yang dipenjara secara paksa, karena kenyataannya itu mereka dibayar. Dan ini turun-turun sampai sekarang tidak berhenti namanya kasus korupsi. Perlukah para aktivis melakukan demonstrasi lagi seperti terjadi pasiennya Soeharto yang menuntut kasus KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme? Terjadi tahun 1998. Ya mungkin saja, karena kan memang kan kasus ini kan sangat sulit untuk dihentikan, kasus-kasus korupsi ini untuk dikurangi. Dan bagaimana caranya? Ya mungkin saja pendidikan anti korupsi, pendidikan atau edukasi tentang korupsi. Bagaimana bahaya ini kasus korupsi? Bagaimana dampak ke depan ketika kasus korupsi tidak terselesaikan juga? Kedua adalah menguatkan